Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama guru daring, belajar daring bersama guru daring. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi pedagogik. Kita langsung saja ya ke materinya, yaitu ke nomor 1. Penentuan kriteria ketuntasan minimal setiap kompetensi inti mencapai ketuntasan belajar minimal yang telah ditetapkan berdasarkan A. Seluruh KD yang terdapat pada KI tersebut. B. Seluruh indikator yang terdapat pada KD tersebut. C. Beberapa indikator yang terdapat pada KD tersebut. D. Nilai KKM yang terdapat pada KD tersebut. Atau E. Semuanya salah. Yang mana ini jawabannya? Jawabannya adalah yang A, yaitu seluruh KD yang terdapat pada KI tersebut. Lanjut ke nomor 2. Fungsi KKM adalah sebagai berikut, kecuali A. Sebagai acuan peserta didik dalam menyiapkan diri mengikuti penilaian mata pelajaran. B. Merupakan target satuan pendidikan dalam pencapaian kompetensi tiap mata pelajaran. C. Dapat digunakan sebagai bagian dari komponen dalam melakukan evaluasi program pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah. D. Sebagai kegiatan pengambilan keputusan yang dapat dilakukan sebagai metode kualitatif dan kuantitatif. Atau E. Semuanya benar. Mana ini jawabannya? Jawabannya adalah yang D, yaitu sebagai kegiatan pengambilan keputusan yang dapat dilakukan sebagai metode kualitatif dan kuantitatif. Lanjut ke nomor 3. Seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu disebut A. RPP, B. Silabus, C. Kurikulum, D. Kriteria ketuntasan minimal atau KKM, atau E. Metode pembelajaran. Jawabannya adalah yang C, yaitu kurikulum. Nomor 4. Kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu membantu dan mengarahkan peserta didik untuk dapat memahami kemampuan dan potensi yang ada dalam peserta didik. Hal tersebut sesuai dengan fungsi kurikulum, yaitu A. Fungsi diagnostik, B. Fungsi persiapan, C. Fungsi diferensiasi, D. Fungsi pengintegrasian, atau E. Fungsi pemilihan. Kurikulum sebagai alat pendidikan harus membantu dan mengarahkan peserta didik. Itu termasuk fungsi yang mana? Jawabannya adalah yang A, fungsi diagnostik, ya. Lanjut ke nomor 5. Guru dalam pengembangan materi harus memikirkan pola atau susunannya. Salah satu pola atau susunannya adalah guru menyiapkan materi lalu menyusun materi pembelajaran yang dipusatkan pada topik atau bahasa tertentu yang populer dan sederhana, kemudian dikembangkan, diperdalam, dan diperluas dengan bahan yang lebih kompleks. Hal tersebut dikenai sebagai pengembangan materi dalam pola. A. Pola kronologis, B. Pola kausal, C. Pola logis, D. Pola psikologis, atau E. Pola spiral. Jawabannya adalah yang E, ya, yaitu pola spiral. Nomor 5, nomor 6 maksudnya, ya. Seorang guru mengajukan pertanyaan kepada siswa dengan tujuan supaya siswa dapat mengingat kembali tentang materi pembelajaran yang sudah dipelajari sebelumnya. Hal tersebut termasuk kegiatan A. Melaksanakan tes awal, B. Melaksanakan pretest, C. Membuat kaitan, D. Meningkatkan motivasi peserta didik,
E. Memberikan acuan pada peserta didik? Silakan dijawab. Mana ini jawabannya? Jawabannya adalah yang C, yaitu membuat kaitan. Nomor 7, peserta didik berdasarkan hasil tes, para siswa dikelompokkan menjadi beberapa kelas sesuai tingkat pemahamannya. Dilihat dari fungsinya, maka tes tersebut dikategorikan sebagai tes A. Penempatan, B. Diagnostik, C. Spiral, D. Bermakna, atau E. Selektif. Jawabannya adalah yang A, yaitu penempatan, karena siswa dikelompokkan menjadi beberapa kelas sesuai dengan tingkat pemahamannya. Jadi isinya yang A. Selanjutnya nomor 8, penilaian yang dilakukan oleh seorang guru harus didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilai. Hal itu termasuk prinsip penilaian: A. Terbuka, B. Menyeluruh, C. Bermakna, D. Objektif, atau E. Adil. Yang mana ini jawabannya? Jawabannya yaitu adalah yang D, yaitu adalah objektif. Nomor 9, disediakan 2 magnet dan paku. Siswa lalu melakukan percobaan tarik-menarik kutub pada medan magnet. Komponen tujuan pembelajaran yang kurang dari hal tersebut adalah A. Pretest, B. Audience, C. Degree, D. Behavior, atau E. Condition. Jawabannya yaitu adalah yang C, ya, yaitu degree, karena tidak ada kesimpulan bahwa siswa tersebut berhasil atau tidak dalam kegiatan tersebut. Oke. Selanjutnya nomor 10, media yang tepat untuk menjelaskan tentang kebutuhan ekonomi yang melonjak tinggi adalah A. Potongan artikel media cetak, B. Video kanal YouTube, C. Tayangan berita di televisi, D. Daftar harga barang pokok tertentu, atau E. Buku paket. Mana jawabannya? Ingat ya, bahwa media pembelajaran itu yang pertama adalah apa dulu? Audio yang pertama, baru visual, baru audio visual, baru kinestetik. Jadi mana isinya untuk nomor 10 ini? Ya, nomor 10 ini isinya adalah yang C, yaitu tayangan berita di televisi. Berarti termasuk media audio visual. Oke, sekian dulu ya pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.